sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Hidup dalam dunia ada maksud. Maksud tersebut sesuai apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam, berjuang, beramal yang panennya kelak akan kita petik nanti di yaumil qiyamah. Maksud tersebut sesuai dengan fungsi daripada penciptaan manusia, di mana manusia Allah diciptakan karena untuk beribadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hikmah daripada diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah artinya satu perbuatan, satu ritual yang tentunya mendapat pahala. Baik ibadah itu membutuhkan kepada niat atau tidak membutuhkan kepada niat. Intinya bahwa manusia diperintah untuk berbuat ibadah dan segala perbuatan yang lahir dari manusia bernilai ibadah. Maka oleh sebab demikian, manusia diberikan oleh Allah tiga unsur, tiga perkara untuk mendapat keseimbangan. Pertama, Allah memberikan hati. Yang kedua, Allah memberikan akal. Yang keempat, Allah memberikan nafsu. Dengan tiga hal tersebut manusia berjuang agar kelak manusia bahagia di yaumil qiyamah. Semua ditentukan setelah terjadinya kiamat kubra. Setelah Allah membangkit manusia dalam kubur, Allah akan menampakkan kepada manusia semua amal yang telah dikerjakan oleh manusia selama di dunia, baik itu amal kebaikan atau itu amal keburukan. Apa itu kiamat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Zalzal, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha." Apabila dunia ini diguncang oleh Allah dengan goncangan yang amat dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka dunia akan mengeluarkan isi-isinya semua. Wa akhrajatil ardu asqalaha, apakah itu batu, jasad manusia yang sudah menjadi tulang-tulang, semua karena dikala terjadinya kiamat, maka hilangnya gaya gravitasi bumi, semuanya berterbangan. Bulan berbenturan dengan matahari, semua planet berbenturan satu sama lainnya, jatuhnya benda yang di langit dan terangkatnya benda yang ada di bumi. Wa qala al-insanu ma laha, pada kala itu manusia semuanya berkata, ma laha, apa yang telah terjadi pada hari ini. Manusia malu, merasa takut. Manusia tidak tahu diri. Bahkan diceritakan dalam hadis, seorang ibu yang sedang mengandung keluar isi perutnya. Seorang ibu yang sedang menyusui, dia lupa terhadap bayi yang dia sayang. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Apa yang terjadi? Bumi hari ini berbicara. Bi anna rabbaka awha
sesuai dengan perintah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Yauma idzin yasdurun nasu asyratan liwa akmalahu. Pada hari itulah semua manusia yang telah mati ribuan tahun yang telah lalu, baik manusia itu hidup sebagai umat Nabiullah Adam, manusia yang hidup sebagai umat Nabiullah Musa, Isa, dan umat Nabi Muhammad, mereka itu akan keluar dari kuburnya. Mereka duduk di atas kubur dengan keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Bi'anna rabbaka awha yawma idin yaskurun nasu asdatan liwa a'malahum. Bahkan Allah bangkit manusia pada duanya supaya Allah menampakkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan selama di dalam dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, walaupun amal kebaikan itu sebesar zarah, Allah akan menampakkan amal tersebut dan manusia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan amal keburukan, walaupun amal keburukan itu sebesar zarah, mereka akan melihat dan Allah akan menampakkan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah akhir daripada perjuangan hidup manusia selama di dunia. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kehidupan kita, satu yang perlu kita ingat, kita harus menang kelak di hari kiamat. Tentu status kita yang berbeda-beda. Nah yang kaya, nah yang kasih, nah yang ter, nah yang anak ter, nah yang terhormat, nah yang anak terhormat, nah yang bermain, dan ada juga yang tidak berhasil. Tapi ketahuilah bahwa kita punya kekayaan individual. Barang siapa yang mempergunakan kekayaan individual tersebut, maka dia akan bahagia di dunia dan akan bahagia di akhirat. Apa itu amal kebaikan? Amal kebaikan itu sangat murah. Amal kebaikan itu sangat mudah, tapi kadang-kala yang murah itu menjadi mahal karena enggan kita mengerjakan. Yang ringan itu menjadi berat karena kurangnya semangat di dalam beramal. Apapun kondisi kita, siapapun kita harus menang pada hari ini. Kita tahu di dalam dunia ini bertarung untuk menang, bukan bertarung untuk kalah. Bertarung untuk menang artinya semua kita menggunakan potensi niat. Yang niat itu harus berbuat kepada ibadah. Maka kita yang tahu di dalam dunia ini, bela itu yang bertarung satu menang, satu kalah. Tapi kita harus bertarung semua menjadi kemenangan. Ada dua hal yang sangat menentukan agar kita menjadi umum yang bahagia kelak pada itu di Allah bina amal tadi. Apa dua hal itu? Pertama, Imam Al-Ghazali menyebutkan al-raja. Yang kedua, al-khawf. Apa itu raja? Raja adalah harapan yang kuat kepada Allah. Disebabkan amal-amal kebaikan yang telah kita kerjakan, maka timbullah prasangka agar Allah itu membalas segala amal itu dengan rahmat dan pahala. Maka raja itu ada semangat di dalam dunia beramal. Yang kedua adalah khawf. Khawf artinya
takut kepada Allah. Karena Allah adalah Tuhan, punya segala-galanya. Allah memiliki neraka dan surga, dan Allah memiliki infak siksa yang amat luar biasa yang tidak pernah kita gambarkan dalam dunia. Dan Allah punya surga yang nikmatnya dalam dunia belum pernah kita lihat dan belum pernah tersirat dalam hati seorang. Maka khauf itulah yang membuat semangat meninggalkan kejahatan dan selalu berbuat kebaikan. Yang pertama raja timbul karena beramal, lahirlah pengharapan terhadap janji-janji pahala yang telah dijanjikan oleh Allah. Sebaliknya, seseorang yang mengharapkan surga, mengharapkan rahmat daripada Allah tanpa beramal, maka Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan buruk. Apa itu buruk? Orang yang tertipu. Urun hawa kelompok tapi hana dijelepek, hawa benerik haji tapi hana dijelepek. Itu artinya buruk. Kemudian takut kepada Allah itu akan melahirkan ketakwaan. Contoh sembahyang. Melaksanakan sembahyang adalah dasar takwa. Karena takut kepada Allah dan sembahyang, maka dengan melaksanakan sembahyang sebagai bentuk takut akan melahirkan ketakutan yang lain, sehingga saya menjadi orang yang takwa. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang mampu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dengan takut kepada Allah lewat sembahyang, maka lahirlah ketakutan yang lain. Dengan sembahyang hana damai, dengan sembahyang hana dan minuman keras, dengan sembahyang meninggalkan berzina, dengan sembahyang meninggalkan mencuri, maka takut kepada Allah akan melahirkan ketakutan yang lain yang manfaatnya akan lahir kepada kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka antara raja dan khauf itu ibarat makanan dan minuman. Khauf itu adalah makanan, adapun raja itu minuman. Mengangkat makanan, larat hak makanan, tapi dikala adanya teruk, yang mangatnya beda. Sati mangat, tiamana mangat, bulema mangat, tengok mangat, kapajuh makanan yang lezat, nunan teruk, gada mangatnya. Siapa yang memulihkan kembali itu menjadi enak? Air. Maka khauf melaksanakan mandu putra yang diperintah Allah. Tak sembahyang, tak puasa, tapi ketakutan tanpa diiringi oleh pengharapan, maka kurangnya gairah di dalam beramal. Oleh sebab demikian, dua hal yang sangat menentukan agar kita yang melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata dalam Al-Quran, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang mukmin dikala disebutkan nama Allah, maka mereka itu akan menimbulkan goncangan jiwa yang amat luar biasa. Roh ketakutan dan roh pengharapan. Iman mendatang silka cinta kepada Allah. Nanti contoh, tapi berlagi contoh.
Nah, tirau cukup kalah, tiraulinan atau tiraulinan cukup kalah rumah. Maka lahirlah tirau tersebut takut dan galak. Galak bersel, ia bersel. Jika timbul perasaan takut, ia dan cinta, maka akan melahirkan kecintaan, kepatuhan dan perhatian yang luar biasa. Menanti kedatangan Allah. Dikala kita kata takut kepada Allah dan berharap lebih terhadap rahmat yang dijanjikan oleh Allah, maka akan lahirlah kepatuhan, akan lahirlah kecintaan kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah umat yang dirahmati oleh Allah, maka jadilah satu kesimpulan pada pertemuan kita orang yang berbahagia, di mana bahwa kehidupan di dunia dituntut untuk beramal. Maka mari kita tingkatkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Bedanya kekayaan individual. Apa itu? Niat untuk berbuat baik. Berbuat baik tidak hanya mesti dengan harta. Buat baik tidak hanya mesti dengan perbuatan. Berbuat baik tidak hanya mesti dengan pikiran, tapi dengan niat baik akan melahirkan kebaikan dan pahala. Maka apabila Allah bersinggah bahaganya segala bentuk kelebihan, bahaganya lebih harta, maka harta itu niatkan untuk berbuat baik, membangun tempat ibadah, membangun tempat pendidikan, lebih-lebih masjid kedainya sedang membangun, sangat membutuhkan bantuan kepada setiap orang yang memiliki kelebihan hartanya, membutuhkan pikiran siapapun yang ada ilmu agar mesti ini cepat selesai dan cepat berfungsi. Kenapa? Karena segala kelebihan apapun yang telah diberikan oleh Allah itu harus bernilai dengan ibadah. Kemudian kesimpulan yang kedua, jadikan dunia ini tempat bertarung, tapi keluar sebagai pemenang. Walaupun kita mau apa, urung lemah, urung gasih, hanya kemampuan yang besar, hanya ilmu yang terakhir, tapi keluarlah kita sebagai pemenang. Al-Faizu urang yang mendapat kemenangan telah di yaumil qiyamah. Demikian yang dapat Khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat kiranya untuk ibadah Khatib, umumnya para seluruh para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah